Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Pesugihan Kolor Ijo. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Cukup lama kolor ijo ini menghantui wanita-wanita yang tinggal di sekitar wilayah Probolinggo, Jawa Timur selama 10 tahun. Sejak tahun 2004, sepak terjang kolor ijo sudah banyak makan korban, baik itu korban harta benda atau wanita yang telah diperdayanya. Adalah inisial Buasir Nur Khotib, lelaki yang berhasil ditangkap polisi dan terbukti sebagai pelaku pemerkosaan yang dikenal dengan nama kolor ijo. Perbuatan kolor ijo seperti tidak terhembus jejaknya. Setiap kali mencuri dan merampok, lelaki ini selalu menggunakan penutup wajah berwarna gelap dan menggunakan celana kolor yang berwarna hijau. Karena itulah ia selalu mendapatkan julukan sebagai kolor ijo. Perbuatannya sempat membuat para wanita resah, sebab isu yang beredar bahkan menyebutkan jika kolor ijo ini bisa menghilang segala macam saat korban terhendus keberadaannya. Meski mengaku melakukan pekerjaan kotornya seorang diri, Nur Khotib yang tercatat sebagai warga desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dikenal piawai dan teliti dalam setiap aksinya. Sebelum menyatroni rumah korban, ia misalnya melakukan survei lapangan dengan berpura-pura mencari sesuatu, atau menawarkan jasa syuting, yaitu syuting video atau mencari rumput karena ia punya peliharaan sapi. Ia mengamati gerak-gerik penghuni rumah yang akan disatroni. Ia memperhatikan tata letak pintu dan jendela yang akan ia jadikan tempat masuk dan keluarnya. Ia juga memperhatikan dengan teliti jalan yang akan dilalui untuk melarikan diri seandainya perbuatannya diketahui orang lain. Nur Khotib mengaku bahwa jika korbannya dekat, ia akan pergi ke lokasi dengan naik sepeda ontel. Namun jika jauh, ia akan menyewa jasa tukang ojek untuk mengantarkan ke lokasi dan meninggalkannya. Dan yang tak kalah penting adalah rumah yang akan disatroni harus ada penghuni perempuannya, sebab ini merupakan bagian terpenting dan selalu menjadi akhir pelampiasan nafsu bejatnya dalam setiap aksinya. Ketelitian kolor ijo ini tak hanya itu, bahkan pada saat hari H beraksi pun kolor ijo masih melakukan ritual dengan mengelilingi rumah korban sambil menebarkan sesuatu yang diduga sebagai media sirep agar penghuni rumah terlelap dalam tidurnya. Ini semacam aji-aji sirep yang memang fungsinya membuat seluruh penghuni rumah tertidur pulas meski rumahnya dimasuki dan diporak-porandakan untuk diambil barang-barangnya. Namun benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan terjatuh juga. Pada saat melakukan aksi untuk yang terakhir kalinya, usai mengambil barang-barang berharga
dan membawa penghuni perempuan ke tengah pesawahan. Kolor hijau ini entah sengaja atau tidak, ia membuka penutup kepalanya sehingga korban mengenalinya. Terakhir, pelaku beraksi pada Minggu dini hari, yaitu tanggal 19 bulan 1 2014, tepatnya di sebuah komplek perumahan di Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Dalam aksinya malam itu, Nur Khotib membuka penutup kepalanya sebelum membawa korban perempuan keluar rumah. Dengan demikian, korban sempat melihat wajah pria yang memiliki 3 anak tersebut. Berdasarkan keterangan korban, polisi kemudian menyusun sketsa wajah pelaku. Sebelumnya, polisi sebenarnya telah mencurigai 5 orang yang dicurigai sebagai pelaku, dan proses pembuatan sketsa ini lantas diketahui jika mendekati wajah Nur Khotib yang ada dalam foto yang telah dikantongi polisi. Untuk semakin meyakinkan, polisi juga sempat menyamar menjadi salah satu seorang pasien. Setelah mencocokkan sidik jari yang menempel di botol air pemberian Basir kepada anggota polisi tersebut, ternyata sidik jarinya cocok dengan yang ditemukan polisi dalam kasus pemerkosaan, yaitu oleh kolor hijau beberapa waktu lalu. Selain itu, polisi melacak pelaku setelah ponsel milik korban ternyata masih aktif dan dipegang Basir. Dari situlah polisi melakukan penangkapan terhadap lelaki ini. Basir Nur Khotib mengaku telah memperkosa dan merampok 31 perempuan, mulai gadis hingga ibu-ibu. Hal itu dilakukan selama rentang waktu 10 tahun. Penyitaan sejumlah jimat, berbagai barang bukti, yaitu bisa disebut BB, dari rumah tersangka Nur Khotib merupakan memperkuat dugaan bahwa pencurian yang disertai pemerkosaan yang dilakukan pelaku selama ini karena sedang mendalami jenis pesugihan tertentu yang mensyaratkan pelaku harus melakukan pemerkosaan terhadap beberapa wanita. Kemungkinan ia juga telah menargetkan sejumlah wanita yang bisa saja mencapai 41, namun baru sampai 31 wanita kolor hijau yang sudah ditangkap polisi. Sejumlah jimat yang disita seperti keris, beberapa batu akik, kulit ular, dan sejumlah kertas yang bertulisan Arab. Begitu juga sebotol minyak wangi. Menurut lelaki ini hanya sebagai koleksi. Itu katanya benda-benda peninggalan orang tuanya. Perihal sejumlah wanita yang telah menjadi korban sebanyak 31 orang wanita, baik yang masih gadis, ibu-ibu atau janda. Nur Khotib juga membantah itu berkaitan dengan ilmu pesugihan yang sedang dianutnya. Menurutnya, ia melakukan perkosaan itu hanya tergoda saja. Ia juga mengaku tidak mempunyai guru spiritual yang memerintahkan atau mengajarinya melakukan itu. Perihal korban yang selalu dibopong ke sawah dan memperkosanya di sana, laki-laki ini hanya menjawab enteng agar tidak diketahui orang, sebab ia takut dikeroyok orang sekampung jika sampai perbuatannya terpergoki. Takut perbuatannya terpergoki masyarakat. Dari data kepolisian, laki-laki ini ternyata pernah dikeroyok warga akibat masuk ke dalam rumah salah seorang penduduk di sekitar setempat. Ia pun sempat mendekam dalam penjara akibat ulahnya. Oleh sebab itulah ia juga
mendapatkan julukan di kampungnya sebagai Nur Maling. Boleh-boleh saja Nur Khotib mengaku bahwa apa yang dilakukannya, yakni mencuri sambil memperkosa perempuan, tidak ada hubungannya dengan ilmu pesugihan. Tapi dugaan lelaki ini tengah mendalami jenis ilmu hitam atau pesugihan sangatlah kuat. Mulai dari pakaian yang dikenakan saat beraksi, aneka jimat yang ditemukan di rumahnya, selalu membawa korban perempuan ke sawah sebelum diperkosa, dan sejumlah yang sudah mencapai 31 perempuan. Seolah-olah memperkuat dugaan tersebut, dugaan membawa korban ke sawah juga bisa jadi sebagai upaya penyerapan kekuatan gaib, bisa dari alam atau dari bulan purnama yang dipercaya punya energi positif jika sedang bersinar terang. Sehingga cerita kolor hijau sampai di situ, sampai di sini, karena kolor hijau itu sudah tertangkap oleh yang berwajib, yaitu oleh pihak kepolisian. Terima kasih buat teman Radio Jurik. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Pesugihan Kolor Hijau. Semoga cerita ini bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.